Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di video kali ini saya ingin kembali lagi sharing kepada teman-teman semua tentang tips menulis. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat tulisan yang menarik yang disukai oleh pembaca. Nah, pertanyaan bagaimana membuat tulisan yang menarik disukai pembaca itu hampir sering banget saya jumpai ketika saya membuka kelas penulisan. Nah, nanti biar teman-teman semuanya paham dan mengerti, nah saya buatkan video ini khusus teman-teman yang mungkin sekarang lagi bingung gimana sih sebenarnya cara membuat tulisan yang menarik. Oke, kita mulai bahas. Pertanyaannya adalah, apa itu tulisan yang menarik? Kalau secara umum tulisan yang menarik adalah ya tulisan yang memang sesuai dengan kaidah penulisan, mudah dipahami dan jelas maksud dan tujuan dari tulisan itu. Karena kan sebetulnya ketika kita menulis artinya kita sedang menyampaikan informasi atau menyampaikan sebuah pesan tertentu. Nanti dalam penulisannya bisa dalam bentuk penjelasan, bisa dalam bentuk cerita ya. Intinya tadi menyampaikan sebuah pesan atau menyampaikan sebuah informasi ya. Kemudian menarik itu adalah kata yang sangat subjektif dan relatif. Maksudnya gimana? Jadi menarik itu yang subjektif, artinya setiap orang punya selera masing-masing terhadap tulisan yang menarik gitu. Menarik menurut saya belum tentu menarik menurut Anda. Menarik menurut Anda belum tentu menarik buat saya. Nah, bayangkan ketika misalnya tulisan teman-teman nih disebarkan atau dibaca ke puluhan atau bahkan ratusan orang. Tentu nanti setiap pembaca punya penilaian masing-masing. Apakah menarik bagi mereka? Menarik banget, biasa aja, sama sekali tidak menarik. Kan itu setiap orang punya standarnya masing-masing, ya kan? Ya sama ketika kita makan sebuah masakan atau jajanan, masakannya sih atau jajanannya sama bakso, ya kan? Tapi bakso di satu kedai dengan kedai yang lain tentu beda. Bahkan di satu kedai aja menurut saya enak, belum tentu menurut istri saya enak, menurut kakak saya enak, atau menurut teman saya enak. Berbeda-beda. Begitu juga dengan tulisan. Kalau begitu Bang TB, kalau berbeda-beda, saya harus gimana dong membuat tulisan yang menarik? Nah, begini teman-teman semua. Karena menulis yang menarik adalah tulisan yang sangat subjektif dan relatif, maka sebagai seorang penulis kita sendiri yang menentukan ya, kita sendiri yang menentukan apakah tulisan kita sudah menarik atau belum. Kalau misalnya kita rasa tulisan kita belum menarik, ya bisa diperbaiki sampai betul-betul kamu merasa bahwa tulisan kamu menarik. Sebagai seorang penulis punya hak dan punya kesempatan untuk membuat tulisannya semenarik mungkin. Makanya kan ketika kita menulis ada proses editing, ada proses review, self editing dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar kita paham dan mencoba untuk memperbaiki tulisan kita semenarik mungkin. Begitu ya. Lalu ada hukum atau ada sebuah hal yang kadang-kadang sebagai sebuah hukum yang tak tertulis tapi nyata. Maksudnya begini, kadang-kadang nih kita nulis ya, menurut kita bagus tulisan kita ini, kita puas nulisnya. Tapi ketika kita bacakan tulisan ini kepada orang lain, atau misalnya kita sebarkan tulisan kita ke orang lain belum tentu
merasakan kebagusan tulisan kita, kemenarikan tulisan kita seperti yang kita rasakan, ya. Sama juga tulisan kita nih jelek, kita merasa jelek, ya, biasa banget, tapi belum tentu bagi pembaca itu jelek, ya. Lalu kalau begitu Bang Tepe seakan-akan bertolak belakang, ya. Tadi saya disuruh untuk bahwa bagus itu menurut saya, menurut penulis, tapi kok di satu sisi menurut pembaca juga boleh. Nah begini teman-teman semua, itu ada porsinya masing-masing. Jadi porsi pertama, kita harus menentukan tulisan kita bagus oleh diri kita sendiri agar kita bisa menulis sebaik mungkin, ya, agar kita bisa menulis semaksimal mungkin, agar kita bangga terhadap tulisan kita sendiri. Setelah itu, respon orang lain terhadap tulisannya biarkan saja, ya, biarkan saja, karena tidak ada yang tahu persis ukuran tulisan yang menarik. Tadi setiap orang punya respon masing-masing. Tugas kita sebagai seorang penulis adalah menulis saja sebagus mungkin. Kalau teman-teman nulis novel, ya nulis sesuai dengan standar penulisan novel, mulai dari ide ceritanya, kemudian alur cerita, karakter, konflik, plot twist, sudut pandang, dan lain sebagainya. Maksimalkan itu semua. Begitupun ketika teman-teman menulis tulisan yang non-fiksi, ya, kajiannya harus diperdalam, referensinya harus dikuatkan, gitu. Itu adalah proses yang sangat menarik, gitu ya. Jadi maksimalkan tulisan kita, maksimalkan kemampuan kita, dan setelah itu teman-teman nggak usah terlalu pusingkan tulisan saya menarik atau tidak, ya. Biarkan pembaca menilai sendiri. Kalau seandainya nih tulisan kita menarik, diapresiasi, dan pembaca suka terhadap tulisan kita, kan itu bonus, ya, itu sebagai sebuah apresiasi yang membahagiakan hati kita. Tapi ternyata ketika kita sudah menulis ternyata orang mengkritik, ya nggak apa-apa, biarkan saja. Pilihannya dua, apakah kita akan memperbaiki, ya, tulisan kita sesuai dengan kritikan dan masukan mereka, atau kita biarkan saja karena karya ini sudah jadi dan Anda fokus menulis yang baru. Begitu ya teman-teman semua, semoga motivasi ini, inspirasi ini menambah semangat teman-teman untuk menulis. Jadi setelah mendengarkan video ini, teman-teman gak usah lagi bingung, ya, bagaimana cara membuat tulisan yang menarik. Fokus saja menulis, fokus saja menulis. Oke? Siap? Yuk kita nulis hari ini juga. Terima kasih.